Tuhan saudara, kita bersyukur sore ini kita memberi waktu ya. Saudara yang beri waktu untuk Tuhan. Kita datang ke gereja ya, sebab kesempatan yang diberikan kepada kita yaitu di umur hidup kita. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau ucapkan dulu 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-6 yang ada di banner kita ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, siap semua? Kita ucapkan dulu ya, 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-6. 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat ke-6. Kewajibanku hidup seperti Kristus. Ya, kita berdiri, angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Kita buka 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Mari kita akan baca lagi sama-sama. Saudara, kita akan belajar sore ini firman Tuhan ya. Saya kasih judul ada di dalam Dia. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 kita buka, kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-6. Saya tunggu sampai dapat semua. Kita akan baca sama-sama ayat ini ya. Dapat semua? Kalau sudah dapat, kita akan baca sama-sama 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Siap? 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, saya akan baca dari firman Allah yang hidup, versi firman Allah yang hidup. Ayat yang sama, pasal yang sama, pasal 2 1 Yohanes ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia orang Kristen, ia harus hidup seperti Kristus. Ya. Di dalam terjemahan baru, barang siapa yang mengatakan ia ada di dalam Dia. Ya, kita sudah belajar mengatakan itu berarti mengakui, ya, menyatakan kepada dunia bahwa Dia, orang itu berkata ada di dalam Dia ya. Nah, dari terjemahan firman Allah yang hidup, barang siapa mengatakan bahwa ia orang Kristen. Saudara, dari kata ia mengaku ada di dalam Dia, kemudian di dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata mengaku ia orang Kristen, maka kesimpulannya saudara bahwa siapa yang mengatakan dirinya ada di dalam Tuhan, kemudian yang mengatakan dirinya adalah orang Kristen, kesimpulannya pernyataan itu berarti orang itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, atau dengan kata lain mengenal Tuhannya. Nah, tentu saja dalam hal ini Tuhan yang dipercaya karena kita Kristen, ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang dipercaya. Ya, kemudian dia mengenal Tuhannya. Nah, itu sebabnya saudara, kalau kita berkata aku ada di dalam Dia, aku orang Kristen, atau saya ada di dalam Dia, saya orang Kristen, saudara, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ya, sebagai wujud, ya, sebagai bukti bahwa saudara dan saya ada di dalam Tuhan, bahwa kita adalah orang Kristen. Karena kita sudah belajar banyak, Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah jalan hidup kita yang seperti Tuhan ya. Jadi kita harus hidup seperti Tuhan. Nah, sekarang saudara, apa yang kita harus kerjakan? Kalau kita mengaku kita ini ada di dalam Tuhan, kalau kita mengaku kita adalah orang Kristen, saudara, kalau cuma ngaku-ngaku aja nggak ada artinya. Ya, pengakuan kita, pernyataan kita, ya, bahwa saya ada di dalam Tuhan, bahwa saya adalah orang Kristen. Kalau cuma ngaku gitu, saudara, itu nggak ada artinya. Jadi saudara harus bisa dilihat.
harus bisa dilihat. Yang pertama kita mau lihat Matius 11 ayat 29. Mari kita buka sama-sama ya. Jadi saudara, kalau kita mengaku kita ada di dalam Tuhan, atau kita sebagai orang Kristen, kita baca Matius 11 ayat yang ke-29. Saya tunggu lagi sampai dapat semua, kita akan baca sama-sama. Cuma ada beberapa ayat ya di kebaktian ini yang kita akan baca sama-sama ya. Matius 11 ayatnya yang ke-29. Saya tunggu sampai dapat semua ayat 29 dari Injil Matius pasalnya yang ke-11. Dapat semua? Kita baca ya sama-sama ayat 29. 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi poin yang pertama, kalau saudara dan saya mengaku ada di dalam Tuhan, mengaku orang Kristen, tadi saya sudah katakan, itu berarti kita menyimpulkan kita adalah orang yang percaya Tuhan Yesus. Kita adalah orang yang mengenal Tuhan Yesus. Nah, sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, orang yang mengenal Tuhan Yesus, maka yang pertama, saudara dan saya harus mau belajar jadi muridnya Tuhan. Ya, Matius 11 ayat 29 katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Saudara, kalau kita sebagai orang yang percaya Tuhan, ya, kita orang Kristen, maka kita harus mau belajar. Belajar pada siapa? Belajar kepada Tuhan Yesus. Jadi muridnya Tuhan Yesus, bukan jadi muridnya pendeta Gideon Philip. Ya, bukan jadi muridnya salah satu pendeta di mana yang kita tahu, yang kita kenal. Enggak, jadi muridnya Tuhan. Nah, saudara, kalau kita mau belajar, tentu saja saudara, yang dipelajari, yang kita pelajari itu adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Firman Tuhan yang seperti apa? Firman Tuhan yang benar, firman Tuhan yang murni. Ya. Supaya apa? Supaya kita mengerti seperti apa hidup yang harus kita jalani sebagai orang Kristen. Memang saudara, firman Tuhan yang kita dengar beberapa tahun kebelakangan ini, itu sepertinya diulang. Tapi saudara, tujuannya supaya kita ngerti. Anak-anak yang belajar di sekolah, ada yang cuma sekali belajar terus dilewati? Nggak ada kan, toh diulangi lagi bab 1. Misalnya 3 halaman, 1, 2, 3 halaman. Sudah itu diulang lagi. Bahkan ada ulangannya. Ya, tujuannya apa? Supaya nyantol, supaya ngerti, supaya paham. Lah wong diajar berulang-ulang aja kita nggak nyantol. Ya apa ya? Ya kan? Kita belajar berulang-ulang aja. Waktu di gereja nyantol, keluar dari gereja nggak tahu kecantol siapa, hilang semua. Ya kan? Nyatanya kan seperti itu. Nah, itu sebabnya saudara, kalau kita berkata aku ada di dalam Dia, aku orang Kristen, kita harus mau belajar jadi muridnya Tuhan Yesus. Nah, tentu yang kita pelajari apa? Keteladanan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Kita sudah pernah belajar toh apa aja yang Tuhan Yesus berikan kepada kita sebagai teladan yang kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu. Ya, ini loh hidupnya Tuhan Yesus, ini loh hidupnya Tuhan Yesus, ini loh hidupnya Tuhan Yesus. Ya, makanya saudara, kita harus mau belajar. Saya berulang kali dengan tante menghimbau, ayo yang rajin datang ke gereja. Untuk apa? Untuk belajar firman. Tidak ada lain tujuan saudara. Supaya kita paham, kita mengerti, kita tahu apa yang aku pelajari, yang harus aku lakukan. Tentunya kan begitu. Ya, jadi kita belajar ini supaya ngerti. Dan kita harus belajar pada siapa?
pada Tuhan Yesus. Memang saya dengan tante yang menyampaikan firman Tuhan, tapi kami juga belajar seperti apa yang harus kami sampaikan supaya kami memahami, ya, kemudian jemaat memahami, kita sama-sama paham, kita berjuang, ya, bersama-sama untuk hidup seperti Tuhan Yesus. Nah, itu loh saudara. Jadi dari 1 Yohanes 2 tadi, barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia, barang siapa yang mengaku orang itu ada di dalam Tuhan, barang siapa yang mengaku dia orang Kristen, dia harus mau belajar jadi muridnya Tuhan Yesus. Kalau saudara baca di Matius pasal terakhir, ya, pasal 28 itu, saudara, Tuhan Yesus kasih tugas kepada murid-muridnya, pergilah kamu ke seluruh dunia, kabarkanlah kabar keselamatan, dan jadikanlah mereka semua muridnya siapa? Muridnya Tuhan Yesus, bukan muridnya pendeta, bukan muridnya rasul. Mereka adalah murid-murid pertama dari Tuhan Yesus, rasul-rasul yang ada tuh. Tapi Tuhan Yesus katakan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ya kan saudara, hari-hari ini masih banyak pendeta yang mau jadikan jemaat muridnya, ya, supaya terikat. Enggak, kita enggak boleh. Di sini kita enggak. Saudara jangan terikat dengan saya. Ikatkan diri saudara, ikatkan diri saya kepada Tuhan. Amin. Ya, supaya kita tahu ini loh yang Tuhan mau. Nah, saudara, sekarang kita mau maju. Ya, kalau kita mengaku kita ada di dalam Tuhan, kita mengaku kita orang Kristen, berarti kita adalah orang yang percaya Tuhan, orang yang mengenal Tuhan. Jadi harus mau belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, mau menurut. Kita buka ayatnya. 1 Yohanes 2 ayat 3 ayat 4. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan ayatnya yang keempat, ya. Yang pertama, kita harus mau belajar jadi muridnya Tuhan Yesus, supaya ngerti, supaya paham. Walaupun berulang kali saudara dengar firman Tuhan, sepertinya sama, hal yang sama, tujuannya supaya kita ngerti, nyantol di otak kita, nyantol di hati kita, nyantol di hidup kita. Nah, sekarang 1 Yohanes 2 ayat 3 dan ayat 4. Yuk kita baca sama-sama pelan-pelan, ya, ayatnya pendek. Kita baca ayat yang ke-3 dulu. Yuk, 2, 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tapi ia tidak menurut perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Barang siapa mengaku ia mengenal Allah, ya. Ayat 3 dikatakan, barang siapa mengaku bahwa dia mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, jadi saudara, yang kedua, kalau kita sudah belajar, kita memahaminya, kita mengerti, nyantol di hidup kita, maka saudara dikatakan orang itu yang mengaku sebagai orang yang mengenal Tuhan, yang mengaku ada di dalam Tuhan, yang mengaku orang Kristen. Maka yang kedua, harus mau praktek atau menurut apa yang sudah dipelajarinya. Ya, apa yang kita pelajari selama ini, saudara, itu jangan cuma jadi makanan otak kita, jangan cuma jadi pengetahuan, pemahaman semata-mata. Nggak ada artinya kalau kita cuma tahu, nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya. Ya, saudara, saya pernah menyampaikan firman Tuhan cukup lama, tapi saya ingat ilustrasi yang saya sampaikan kepada saudara. Ketika saudara belajar satu resep kue, nah, saudara mungkin ingat, saudara belajar resep kue, bikin kue apa? Misalnya ongol-ongol. Saudara tahu ongol-ongol? Nggak tahu kan?
Ongol-ongol itu adanya di daerah Jakarta sampai Jawa Barat. Ke Jawa Tengah rasanya sudah tidak ada ongol-ongol. Ya, ongol-ongol itu saudara kue yang dibikin dari kanji atau sagu. Kalau kita di Jakarta, di Lampung, di Sumatera ngomong kanji itu sagu. Kalau saudara ngomong sagu di sini, saudara pikir sagu orang timur sono yang dimakan ya, yang warnanya coklat kemerah-merahan. Bukan, kanji. Nah, ongol-ongol itu saudara dari kanji. Bikinnya gampang, tapi rodok suwi. Itu cuma dikasih air, kalau mau enak cemplungin mentega, ya saudara, diuduk sampai jadi koyok lem. Ya tentu saja dikasih gula. Nek saudara cuma kasih air, kasih mentega yang gak ada rasanya, kasih gula. Biasanya ya gula Jawa. Ya, kalau yang gak seneng pakai gula pasir. Itu sampai koyok lem itu loh. Ya saudara, sampai kayak lem, sampai ndak lengket di centong yang untuk ngudek. Diangkat, ditaruh di loyang, dibeber gitu, biar dingin, udahnya diguntingin. Kotak-kotak boleh, saudara mau makannya dicuil boleh. Itu seperti itu. Nah, saudara, kalau kita belajar resepnya kan gampang seperti itu, tapi terus kita nggak mau praktek, nggak bisa kita. Atau saudara praktek, saudara nggak nurut seperti yang ditulis di resep. Iya, nggak jadi ongol-ongol, jadi lem, iya kan? Saudara masak nggak usah kasih gula, ya. Ya jadi lem, saudara pakai untuk ngelem kertas bisa. Saudara, kita lihat orang yang berkata dia orang Kristen ada di dalam dia. Yang kedua, maka orang itu harus mau praktek firman dari poin yang pertama yang sudah kita pelajari dari Tuhan Yesus, ya. Apa yang dia ajarkan kepada kita. Nah, itu kita praktek, kita lakukan, kita kerjakan, ya saudara. Supaya apa? Di dalam ayat itu dikatakan supaya kita tidak jadi pendusta-pendusta di hadapan Tuhan. Hari ini kan masih banyak orang yang jadi pendusta di hadapan Tuhan. Ngakunya orang Kristen tapi hidupnya enggak seperti Tuhan. Kristen itu kan seperti Yesus, to be like Jesus atau to be like Christ, terserah. Bahasa kerennya koyo Gusti Yesus. Nek bahasa Jawanya. Bahasa Maduranya apa? Halo, bahasa Maduranya apa? Seperti Tuhan Yesus. Pada Gusti Yesus. Enggak tahu lah, pokoknya saudara yang tahu, ya kan? Nah, saudara, kita harus seperti itu. Kalau kita enggak seperti itu, saudara, maka kita tidak jadi orang yang mengenal Tuhan, atau kita jadi pendusta-pendusta. Sebab ayat 4 katakan, barang siapa berkata aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti, tidak praktek kan? Apa yang diperintahkannya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi saudara, yang kedua, ayo praktek, ayo lakukan apa yang saudara dan saya sudah dengar, sudah pelajari, sudah kita pahami. Lakukan, praktek. Ini sebagai tanda orang yang ada di dalam Tuhan, orang Kristen yang seperti Tuhan Yesus. Ya, supaya kita tidak jadi pembohong-pembohong di hadapan Tuhan. Pembohong atau pendusta itu masuk neraka, saudara. Itu ditulis di dalam firman Tuhan. Ya, jadi yang kedua, mau menurut atau mau mempraktekkannya. Sekarang yang ketiga kita maju. Ayatnya 1 Yohanes 1 ayat 6. Kita nggak usah saudara buka, saudara tinggal ngelirik ke sebelah kiri, ayat 6 ada di dalam 1 Yohanes 1. Jadi lembar itu saudara tidak usah buka ke kanan ke kiri, tinggal geser matanya, lihat sebelah kiri. Ya, ayat yang ke-6 1 Yohanes 1. Yuk kita baca lagi sama-sama. Ayat 6 1 Yohanes pasal 1. Dapat semua ya? Kita baca 2, 3. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia,
namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Nah, tadi kita disuruh praktek, disuruh menurut, ya. Nah, saudara, ketika kita menurut, kita praktek, maka kita hidup di dalam terang. Ada ayat yang ditulis di dalam Mazmur pasal 119. Firman-Mu terang bagi kakiku, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bukan berarti firman Tuhan ini koyok sentolop naik saudara ada di tempat gelap. Bawa firman Tuhan, loh kok enggak terang? Lah ya cuma istilah. Maksudnya saudara, kalau kita hidup di dalam terang berarti kita hidup menurut firman Tuhan. Ada di jalan yang benar. Ya, Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa yang berjalan bersama dengan aku, dia tidak akan terantuk kakinya. Saudara, kalau kita ada di jalan yang terang, saudara nggak mungkin ada batu segede ini, air ini, ya pembersih udara ini, kemudian saudara kan ada di dalam terang, saudara nyelandung batu itu nggak mungkin kan, ya. Jadi kita ada di dalam terang, hidup di dalam terang itu maksudnya kita ada di jalan yang benar. Itu loh saudara, ketika kita belajar firman, kemudian kita praktek, maka saudara dan saya ada di jalan yang benar. Hidup di dalam terang. Terangnya apa? Terangnya firman Tuhan. Ya, saudara, dunia ini gelap saudara, walaupun ada matahari. Nek malam ada lampu merkuri di pinggir jalan, di rumah saudara ya ada dopnya yang nyala. Saudara, kita lihat dunia hari-hari ini, ya, menawarkan hal-hal yang menggelapkan mata rohani kita. Kalau kita enggak hati-hati, kita akan terbuai, kita akan terseret secara tidak langsung saudara, kita enggak sadar, kita ikut sampai kita benar-benar enggak memahaminya, kita enggak menyadarinya bahwa kita sudah ada di dalam kegelapan. Saudara masih ingat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, 16, 17. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengingini dunia ini atau kesukaan dunia. Kalau kamu mengingini kesukaan dunia, maka kamu tidak akan memiliki kasih Bapa. Kemudian ayat 16, kesukaan dunia itu keinginan mata, keinginan daging, hidup jemawa ya saudara. Itu bukan berasal dari Allah. Kemudian ayat 17-nya 1 Yohanes 2 ayat 17. Barang siapa yang mengingini dunia, yang senang kepada dunia, dunia ini sedang menuju kebinasaan, menuju kehancuran. Nah saudara, kita kalau tidak sadar, kita cinta dunia, kita mengingini keinginan-keinginan dunia yang ada, saudara dan saya berarti ada di dalam kegelapan. Kenapa? Karena dunia yang menawarkan keinginannya, yang membuat kita terlena, yang membuat kita lupa diri, yang membuat kita tidak sadar, itu sedang binasa, ya, menuju kepada kebinasaan. Dan itu ditulis di dalam surat 2 Petrus. Kalau saudara baca, dunia yang kita tinggal ini akan digulung dan dibakar dengan api. Kita akan binasa bersama dengan dunia yang gelap ini. Ya saudara, kemarin ya, di grup LB3, ya, ini cuma contoh. Di grup LB3 itu saudara, saya enggak masuk, tante yang masuk. Itu tiba-tiba ada yang dikirim, maaf, hal porno. Enggak tahu apakah itu dihack, ya, dia punya WA atau dia salah kirim, masuk di grup Langit Bumi Baru. Saudara, kita lihat itu loh, kalau enggak sengaja, ya berarti orang itu salah kirim, berarti dia suka buka itu.
Tapi kalau dihack, ya bisa jadi orang ingin merusak namanya. Saudara, dunia ini gelap. Mari saudara, sebagai orang yang mengaku ada di dalam Tuhan, yang mengaku orang Kristen, maka hal yang ketiga, saudara dan saya harus hidup dalam terang. Ada di jalan yang benar. Ya saudara, supaya kita tidak salah jalan. Ya, di jalan yang terang, di jalan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini loh yang harus kita lakukan. Ya, kemudian saudara, kalau kita sudah ada di jalan yang benar, di jalan yang terang, ya saudara, maka poin yang keempat, harus dinyatakan terang itu. Matius 5 ayat 16. Yuk kita buka. Ya saudara, ini ayat yang terakhir. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Saya tunggu sampai dapat semua, kita baca lagi ayat ini sama-sama ya. Matius 5 ayatnya yang ke-16. Dapat semua ya? Yuk kita baca sama-sama ayat 16. 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, kalau tadi kita ada di jalan yang terang, ya, kita sudah ada di jalan yang benar. Firman Tuhan menerangi hidup kita, memimpin hidup kita. Maka saudara, poin yang keempat, orang yang ada di dalam Tuhan, orang Kristen, maka dia harus menyatakan dirinya sebagai orang Kristen. Nah, itu yang benar. Ya, sebab banyak orang Kristen tidak hidup seperti orang Kristen. Iya kan? Kristen itu jalan hidup seperti Tuhan Yesus. Lah kalau kita Kristen, kita sama seperti orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Satu contoh aja, kita suka ngamuk-ngamuk, kita suka marah-marah, ya, kita suka ngatain orang, suka misui orang, suka ngumpat orang. Itu orang di luar sana banyak, di luar Kristen banyak. Lah kalau kita mengaku orang Kristen, kita ada di dalam Tuhan Yesus, maka kita punya hidup harus dinyatakan, dan itu harus terang di hadapan orang. Sebab dari Matius pasal 5 ayat 16, kalau kita hidup menyatakan sebagai orang Kristen, Bapa di surga dipermuliakan. Saudara, ya, jadi kita harus hidup seperti Kristen itu loh. Atau sebagai orang Kristen, ya saudara harus jadi Kristen sungguhan di dunia ini. Ya, jangan Kristen yang palsu, ngakunya Kristen, hidupnya ndak Kristen. Ngakunya percaya Tuhan Yesus, tapi hidupnya tidak seperti orang yang percaya Tuhan Yesus. Ya seperti tadi aja contoh, suka ngatain orang, suka misui orang, suka ngumpat orang. Itu tidak boleh saudara, nggak boleh. Nggak boleh. Karena Tuhan Yesus, coba saudara baca di Injil, dari Injil Matius sampai Yohanes. Pernah Tuhan Yesus ngumpat orang? Pernah Tuhan Yesus ngatain orang? Pernah Tuhan Yesus ngamuk-ngamuk nggak karuan? Kan nggak pernah. Ya, nggak pernah. Jadi ayo saudara, terang itu harus dinyatakan. Jadi Matius 5 ayat 16 tadi ya dikatakan, kalau kita ya hidup di dalam terang, maka Bapamu yang di surga itu akan dipermuliakan. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang melihat kita loh. Mereka, khotbah saya minggu pertama, kalau boleh orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, yang bukan Kristen, melihat hidup orang Kristen, mereka manggut-manggut. Manggut-manggut itu maksudnya mereka kagum dengan hidupnya orang Kristen. Itu loh yang harus kita miliki, supaya Bapa di sorga dipermuliakan.
Ya saudara, supaya Bapa dipermuliakan. Ya, jadi ayo saudara, dari 4 hal yang kita pelajari, nanti kita akan lihat hal-hal yang lain. Ya, kira-kira sudah ada belum di dalam hidup kita? Kita harus jadi muridnya Tuhan, mau belajar. Kalau sudah belajar, praktek. Ya, kalau sudah praktek berarti kita ada di jalan yang benar. Terus jalan yang benar. Dan tunjukkan kepada orang lain. Kepada orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, aku lu ada di jalan yang benar. Ini lu hidupnya orang Kristen. Ini lu hidupnya orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Ya, mereka akan lihat, mereka akan kagum, mereka akan terheran-heran. Kenapa orang ini bisa seperti itu hidupnya? Itu nama Bapa di sorga dipermuliakan. Yuk saudara, memang gak gampang. Jadi Kristen itu tidak gampang ya. Kita sudah belajar. Jadi Kristen itu bukan cuma pergi gereja. Bukan cuma nyanyi-nyanyi. Bukan cuma bisa baca Alkitab. Bukan cuma masih berdoa. Bukan cuma melayani. Tapi jadi Kristen itu harus jadi seperti Tuhan Yesus. Yang sudah memberi teladan pada kita. Tuhan berkati ya.